Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon. Selamat menyaksikan. Bab 611, temui pertempuran keberuntungan. Kakak Qian, apakah kamu akan pergi? Kuang Tuyan datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Yan Kuangzi mengangguk dan berkata, saya telah melihat semua yang perlu saya lihat, dan saya akan pergi nanti. Setelah merenung sejenak, Yan Kuangtu menatap Lu Ming dengan sedikit harapan di matanya, dan berkata, Ki pertempuran keberuntungan, aku akan menunggumu di istana utama. Pertempuran keberuntungan. Lu Ming mengangkat alisnya. Apa? Kamu tidak tahu tentang pertarungan keberuntungan? Kata Yan Kuangtu. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu banyak tentang itu. Lu Ming berkata, aku mendengar Fei Shui menyebutkannya sebelumnya. Lu Ming, pertempuran keberuntungan sangat penting. Semua jenius di hutan belantara timur akan berpartisipasi, termasuk Yao Zu. Mereka tidak hanya dapat membantu pasukan mereka bersaing untuk keberuntungan yang tak terbatas, tetapi mereka juga dapat membantu diri mereka sendiri untuk memenangkan keberuntungan. Dengan Anda bakat tidak selalu berarti bahwa Anda dapat menonjol dalam pertempuran keberuntungan. Saya dapat mencapai apa yang saya hari ini karena saya berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Yan Kuangtu menjelaskan. Kamu masih bisa bersaing untuk mendapatkan keberuntungan? Lu Ming sedikit terkejut. Bukankah keberuntungan, seperti halnya keberuntungan, lahir? Misterius dan misterius, bagaimana kita masih bisa memperjuangkannya? Tentu saja. Yan Kuangtu mengangguk, dan berkata, ada pepatah bahwa manusia akan menaklukkan langit, dan keberuntungan bergantung pada orang yang ingin diraih. Oleh karena itu, keberuntungan juga bisa diperebutkan. Pejuang, bakat, kerja keras, sumber daya, dan ketekunan adalah segalanya itu sangat penting, tetapi keberuntungan juga sama pentingnya. Ditarik oleh para jenius lainnya. Sejak saat itu, direduksi menjadi foil, tidak dapat menjadi bintang terang di era ini, dan di masa depan, akan sulit untuk menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di daratan. Para jenius Dongguang akan berpartisipasi, dan tidak ada yang akan melewatkannya. Pertempuran keberuntungan? Lu Ming menantikannya, tetapi ragu-ragu. Karena pertempuran keberuntungan, jika Anda ingin pergi ke markas Istana Kaisar Tianshan, itu terlalu dekat dengan Kaisar Yi Wuhuang, apakah darah 9 naga akan terasa? Juga, jika dia mewakili istana di Tianshan dalam pertempuran, itu sama saja dengan membantu di Tianshengong bersaing untuk mendapatkan keberuntungan besar, dan dia pasti tidak akan berdamai di dalam hatinya. Keberuntungan juga sangat penting untuk kekuatan besar. Jika suatu kekuatan cukup beruntung, itu akan dapat merekrut lebih banyak jenius sebagai murid, dan akan ada aliran orang kuat yang tak ada habisnya di generasi mendatang, dan kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Cepat atau lambat, Lu Ming akan melawan istana di Tianshan, dan dia tidak ingin membantu di Tianshengong meningkatkan keberuntungan. Lu Ming, masih ada 2 tahun sebelum pertempuran keberuntungan. Dalam 2 tahun ini, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Aku menunggumu di istana utama. Setelah Yan Kuang tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak dan menghilang dalam sekejap. Shenlong melihat awalnya tetapi tidak melihat akhirnya. Pertempuran keberuntungan? Lu Ming mengulangi kalimat ini di sini, dengan pandangan berpikir di matanya. Berpartisipasi, saya harus berpartisipasi, mundur, ini bukan seni bela diri saya tidak punya banyak waktu, hanya ketika saya memiliki tabrakan sengit dengan para jenius di dunia, kultivasi saya, seni bela diri saya dapat bergerak maju dengan berani, kultivasi saya, bisakah saya meningkat lebih cepat? Setelah itu, mata Lu Ming memancarkan semangat juang yang kuat dan kemauan yang kuat. Dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Jangan melihat banyak sumber daya yang dia miliki sekarang, ada banyak kristal esoteris, dan tingkat kultivasinya meningkat sangat cepat. Itu untuk ranah Rajau. Setelah menerobos Rajau dan mencapai ranah Linghai, sumber daya yang dibutuhkan akan semakin mengerikan. Sumber dayanya tidak cukup sama sekali. Semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk meningkatkan basis kultivasi, dan sumber daya yang dibutuhkan bahkan lebih menakutkan.
Dia tidak akan dibutakan oleh prestasi di depannya. Setelah mengambil keputusan, pikiran Luming tidak lagi berada di bawah tekanan, hanya keunggulan yang gigih. Langsung praktek terus. Suatu hari kemudian, di aula keluarga suci, ada 4 orang, Sheng Chang, Sheng Xingchen, Shangguan Wuchen, dan Shangguan Wuling. Setelah 2 hari pemulihan, cedera Sheng Xingchen telah banyak sembuh, hampir pulih sepenuhnya. Sialan, bajingan kecil itu layak mati, dan yang gila itu juga. Shangguan Wuling berteriak, penuh aura pembunuh. Dia benar-benar ditampar oleh Yan Kuangtu di depan umum, yang membuatnya hampir gila, dengan niat membunuh yang sangat kuat. Adik perempuan, orang gila Yan, kita bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi, bahkan leluhur, dia bukan lawannya, yang terbaik adalah tidak mengatakan hal seperti itu, kata Shangguan Wuchen di sampingnya. Kakak kedua, apakah ini satu-satunya cara untuk melupakan masalah ini? Kata Shangguan Wuling. Tentu saja tidak mungkin. Kita tidak bisa berurusan dengan Yan Kuang, tapi kita tidak bisa membiarkan bajingan kecil Luming itu pergi. Mata Shangguan Wuchen memancarkan niat membunuh. Ya, semuanya disalahkan pada bajingan kecil itu dan dia. Tanpa dia, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Shangguan Wuling penuh dengan aura pembunuh. Dia tidak bisa berurusan dengan orang gila Yan, jadi dia hanya bisa mengalihkan semua amarahnya pada Luming. Masih ada 2 tahun tersisa, dan itu akan menjadi pertempuran keberuntungan. Pada saat itu, akan ada kesempatan untuk membunuh bajingan kecil itu. Shangguan Wuchen berkata dengan dingin, lalu menatap Sheng Xingchen, dan berkata, Xingchen, ikut aku ke istana utama untuk berlatih. Lebih baik kamu membalas dendam ini sendiri. Dan memenggal kepala Luming sendiri. Aku akan memotong kepalanya sendiri. Mata Sheng Xingchen sangat dingin, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ayo pergi ke istana utama bersama. Lagi pula, masih ada 2 tahun sebelum pertempuran keberuntungan, dan kita pasti akan pergi ke sana, kata Sheng Chang. Oke, kalau begitu ayo pergi ke istana utama bersama. Shangguan Wuchen mengangguk. Dalam sekejap mata, 3 hari yang disepakati dengan Huang Lao tiba, Luming meninggalkan halaman lain dan pergi ke kediaman Huang Lao. Old Huang. Berjalan ke halaman, Luming memanggil dengan lembut. Desir. Sesosok muncul di depan Luming dan berkata, ini dia, Luming. Tombak panjang yang kamu inginkan telah ditempa. Coba lihat. Huang Lao mengeluarkan tombak panjang dan melemparkannya ke Luming, yang menangkapnya dengan tangannya. Ini sangat berat. Begitu Luming mengambilnya, dia merasa sangat berat. Beratnya melebihi 1 juta kati. Tentu saja, dengan kekuatan Luming saat ini, tidak ada tekanan untuk menggunakannya. Luming melihatnya dengan hati-hati. Kepala senjata berwarna merah darah terbuat dari baja tahan karat yang tidak bisa dihancurkan, dengan ujung dan sudut yang tajam, penuh dengan perasaan tak terkalahkan. Badan senjata berwarna merah gelap, terutama terbuat dari ribuan emas tempal darah, dengan beberapa pola aneh terukir di atasnya. Di antaranya, ada beberapa bintik hitam yang tersebar di seluruh bagian tombak. Luming langsung jatuh cinta padanya. Bersenandung. Luming menyuntikkan energi aslinya, dan dengan sedikit gelombang, tombak itu bergetar, menyebabkan ledakan gelombang udara. Luming, ujung tombak terbuat dari baja tahan karat yang tidak bisa dihancurkan, padat dan abadi, dan tubuh tombak terutama terbuat dari emas darah yang ditempa 1000, yang juga mengandung emas hitam tak terbatas. Di masa depan, selama Anda memiliki logam mulia dan memurnikannya, tombak panjang ini dapat terus berkembang dan dipromosikan ke tingkat prajurit spiritual yang lebih tinggi. Melihat senjata spiritual ini, Puan Huang merasa sedikit bangga, tetapi juga sedikit menyesal, dan berkata, sayangnya, teknik pemurnian prasasti saya hanya bisa sejauh ini. Yang ini adalah batas dari peringkat atas tingkat 6, tapi tidak bisa lebih dekat. 1 langkah lagi, sayang sekali. Bab 612 Cara Pemurnian Prasasti. Terima kasih, Huang Lao. Puas, Luming menyingkirkan tombaknya dan berterima kasih kepada Huang Lao. Pergilah, kali ini aku mempelajari senjatamu yang rusak, dan aku mendapat banyak manfaat. Aku ingin mundur dan memahaminya dengan baik,
Huangla melambaikan tangannya. Luming mengangguk, membungkuk, mundur, dan kembali ke halamannya yang lain. Dengan gerakan tangannya, tombak merah tua muncul, dan Luming mengayunkannya dengan liar. Tombak itu seperti naga, terbang secara vertikal dan horizontal, dan langit penuh dengan cahaya tombak yang terang. Setelah beberapa saat, Luming menutup senjatanya dan berdiri. Ini benar-benar senjata yang bagus. Energi nyata berjalan sangat lancar, dan energi nyata dapat meledak sebanyak yang Anda inginkan, yang sangat membantu saya untuk menunjukkan kekuatan saya. Luming sangat puas. Dengan tombak ini, kekuatan tempur Luming meningkat lagi. Beri nama tombak panjang ini, apa itu? Karena ini terutama terbuat dari emas hitam tak terbatas dan dapat berevolusi tanpa batas, itu disebut tombak tak terbatas, bukan? Itu disebut senjata naga tak terbatas. Ya, haha, ini nama kedengarannya bagus. Luming berbisik, menatap tombak di tangannya, dan menyeringai. Benar-benar klise. Dandan membenci. Hei, kulitmu gatal, kan? Sungguh klise, senjata naga tak terbatas, betapa mendominasi. Luming mengayunkan tombak di tangannya. Itu hanya senjata spiritual kelas atas dari Liu Ji. Ming Lian baru saja lulus kualifikasi. Apa yang membuat senang? Saya mengatakan bahwa keterampilan orang tua itu tidak baik. Bahannya adalah bahan yang bagus, tetapi dia merusaknya. Jika kamu mengubahnya menjadi aku, TSK, hei. Kenapa kamu melihatku seperti ini? Aku laki-laki, aku punya hobi normal, tapi aku tidak punya kebiasaan buruk. Dandan mulai membual lagi, dan berbicara, tetapi melihat Luming menatapnya dengan mata berapi-api, yang langsung membuatnya takut. Dengan kepala ditarik, ia ditarik ke dalam cangkang kura-kura, hanya menyisakan satu mulut di depannya, bergumam. Luming memandang Dandan dengan hati-hati, memutar matanya, dan berkata, Dandan, kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu adalah gaidai terkuat, pemimpin dari 10 binatang perang teratas, karena kamu sangat kuat. Bagaimana kalau meneruskan beberapa seni bela diri yang tiada taranya, seperti seni bela diri tingkat dewa, kepadaku? Sikap seorang master. Benarkah? Mata Luming berbinar, dan jantungnya melonjak. Jika Dandan benar-benar memiliki seni bela diri tingkat dewa, jangan katakan 10 buku dan 8 buku, berikan 1 atau 2 buku, lalu kirimkan. Sekarang Luming merasa seni bela diri menyerangnya agak monoton. Meskipun 9 naga melangkah ke langit sangat kuat, sulit untuk dikembangkan. Dalam pertempuran, itu adalah keterampilan bela diri yang eksplosif. Kurang beberapa perubahan. Jika lawan mengambil tindakan pencegahan lebih awal, itu dapat dihindari. Hal yang sama berlaku untuk 3 keunikan Dewa Naga. Semuanya adalah seni bela diri yang eksplosif, sangat kuat, dan dapat membunuh dengan satu pukulan, tetapi variasinya tidak cukup. Jika lawan dapat memblokir serangannya, akan ada lebih sedikit cara yang dapat digunakan Luming. Ini juga yang saya rasakan selama 2 pertempuran dengan Qin Kingshan dan Sheng Xingchen. Luming perlu berlatih beberapa seni bela diri lain untuk membantunya. Lagi pula, hanya ada 1 atau 2 keterampilan bela diri yang masih sedikit kurang. Kalau Dandan bisa memberikan beberapa pintu, itu sudah pas. Tidak. Kata Dandan, hanya 2 kata, yang memadamkan api di hati Luming. Nest, kentut tanpamu, kamu pembohong, kamu tahu bagaimana menyombongkan diri tanpa malu. Luming kesal, dan menatap Dandan dengan jijik. Hei nak, apa ekspresimu? Aku terluka karena aku terluka, jadi aku tidak ingat. Kalau tidak, apalagi 10 buku dan 8 buku seni bela diri tingkat dewa, bahkan jika ada 100 buku, aku bisa mengeluarkannya, kata Dandan sedih. Tapi penghinaan di wajah Luming semakin kuat, dan dia jelas tidak mempercayai kata-kata Dandan. Bagaimana Luming bisa percaya bahwa 100 buku seni bela diri tingkat dewa, ketika seni bela diri tingkat dewa adalah kubis Cina di pinggir jalan? Aku sangat marah, nak, izinkan aku memberitahumu, meskipun aku tidak dapat mengingat keterampilan seni bela diri, aku masih ingat cara pelatihan prasasti dengan sangat jelas. Di sini, di kursi ini,
Ada cara pelatihan prasasti yang tiada tara, serta kungfu tingkat atas untuk menumbuhkan api spiritual. Jika kamu ingin aku mengajarimu cara pelatihan prasasti, aku akan meyakinkanmu. Cara pemurnian? Mata Luming berkedip. Mempraktikkan seni bela diri membutuhkan banyak pemikiran dan energi. Bukankah lebih banyak energi untuk berlatih cara prasasti? Luming ragu-ragu. Selain itu, cara prasasti dan penyempurnaan hanyalah bantuan, dan kekuatan tempur tidak akan meningkat pesat. Hei, nak, apakah menurutmu cara pelatihan prasasti tidak banyak meningkatkan kekuatan tempur, dan kamu belum pernah melihat dunia? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada penyuling prasasti yang Anda lihat yang memenuhi syarat. Mereka hanya dengan santai berlatih dan membantu seni bela diri. Tidak ada penyuling prasasti yang sebenarnya. Untuk penyuling Zhenming, itu hal biasa. Dandan memarahi, melebarkan matanya. Zhenming Refiner, sangat kuat? Luming skeptis. Omong kosong, tentu saja, seorang penyuling prasasti sejati dapat menulis prasasti tambahan, prasasti pertempuran, prasasti wabah, prasasti tentara dewa, DLL. Dan bahkan dapat menuliskan formasi pembunuhan tiada tara dalam sekejap, memenggal kepala musuh tanpa terlihat. Kuat dan misterius, melampaui imajinasi Anda. Bagaimana? Apakah Anda ingin mempelajarinya? Di sini, di kursi ini, ada metode kultivasi api spiritual terbaik. Jika metode kultivasi semacam ini disebarkan, itu pasti akan memiliki akhir yang mengguncang bumi, biarkan sendirian kaisar bela diri. Bahkan jika ada keberadaan yang lebih kuat, mereka akan berjuang untuk itu dengan segala cara. Kata Dandan dengan bangga. Oke, bagaimana kamu belajar? Mendengar apa yang dikatakan Dandan, Luming juga tersentuh. Beri saya beberapa jimat batu giok terlebih dahulu. Anda tidak memiliki dasar apapun di jalan prasasti dan penyempurnaan. Saya akan menuliskan beberapa hal dasar, serta metode kultivasi spiritual dan cara menyalakan api roh. Biarkan Anda memiliki intinya di hatimu. Dandan jarang berkata serius. Luming mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan selusin token giok kristal dan melemparkannya ke Dandan. Dandan membuka mulutnya, dan selusin token giok terbang ke mulut Dandan dan menghilang. Mulut Dandan seperti lubang tak berdasar, Luming melihatnya menelan semuanya ke dalam mulutnya, dan ketika dia mengeluarkannya dari mulutnya. Oke, aku akan mengukir. Kamu bisa berlatih dengan tenang, tunggu aku beberapa hari. Dandan melompat, lari ke kamar, dan menghilang. Luming melanjutkan latihannya. 5 hari kemudian, Dandan muncul, naik ke bahu Luming, melemparkan lebih dari selusin token giok ke Luming, dan berkata, semuanya ada di dalam, kamu bisa lihat sendiri. Aduh, aku lelah, cepatlah, demi karena begitu rajin, berikan obat mujarab. Luming terdiam, mengeluarkan beberapa obat mujarab tingkat 5, melemparkannya ke Dandan, memecatnya, lalu masuk ke kamar, awasi. Tempelkan plakat giok di antara alis, dan isi yang terukir pada plakat giok secara alami jernih di hati. Tablet batu giok ini berisi beberapa pengetahuan dasar tentang cara pemurnian prasasti yang sangat rumit. Luming menutup matanya dan mencerna dengan hati-hati. 2 jam kemudian, Luming membuka matanya. Bab 613 Pemikiran tentang konsep para dewa. Ternyata cara prasasti begitu rumit, begitu misterius, dan sejarahnya begitu tua dan menakutkan. Cara seni bela diri masih jauh. Luming berbisik, sedikit terkejut. Di masa lalu, dia mengira bahwa jalan Minglian hanya ada untuk membantu seni bela diri, tetapi tampaknya itu adalah kesalahan besar, itu adalah kesalahpahaman. Di zaman kuno, itu adalah era yang bahkan lebih lama dari zaman kuno, dan zaman kuno, ketika ras manusia pertama kali muncul, tidak ada seni bela diri. Berdasarkan jejak antara langit dan bumi dan kecenderungan umum pegunungan dan sungai, umat manusia memahami sebuah pola, yang merupakan prasasti paling awal. Akhirnya berkembang dan tumbuh, membentuk semacam jalan. Jalan prasasti adalah salah satu jalan tertua antara langit dan bumi. Cara prasasti dapat menyempurnakan senjata, alkimia, mengukir formasi besar dan sebagainya.
Jika ingin berlatih cara prasasti, terlebih dahulu harus menyalakan api ruh di lautan kesadaran. Api ruh disebut juga api prasasti. Hanya ketika api roh dinyalakan, seseorang dapat secara resmi melangkah ke jalan penulisan dan pemurnian. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, perak, emas. Pemurni prasasti dibagi menjadi 9 tingkat, dan warna api spiritual setiap tingkat berbeda. Api spiritual tingkat pertama berwarna merah, api spiritual tingkat kedua berwarna oranye, dan seterusnya, dan api spiritual penyulingan prasasti tingkat 9 berwarna emas. Dan setiap orang, di setiap tingkat, memiliki 10 lampu spiritual di lautan kesadaran. Semakin banyak lampu spiritual menyala, semakin kuat api spiritualnya. Api roh adalah dasar dari pemurni prasasti. Semakin kuat api roh, semakin kuat dan tepat kendali atas prasasti itu. Secara umum, di setiap level, jika Anda dapat menyalakan 3 lampu spiritual, Anda dapat maju. Misalnya, jika pemurni prasasti tingkat pertama menyalakan 3 lampu spiritual merah, dia dapat maju dan menerobos, membuat warna api spiritual berubah menjadi oranye, dan menyalakan lampu spiritual oranye. Setelah melatih dan menyalakan 3 lampu oranye, Anda dapat terus menerobos. Tapi pemurni prasasti semacam ini adalah pemurni prasasti biasa, yang terutama membantu dalam kultivasi seni bela diri, dan juga pemurni prasasti yang sering dilihat Luming. Hanya di setiap tingkat, jika Anda menyalakan hingga 6 lampu spiritual, termasuk lebih dari 6, Anda dapat dianggap sebagai pemurni prasasti murni, yang disebut pemurni prasasti sejati. Tentu saja, jika Anda dapat menyalakan 10 lampu spiritual di setiap level, Anda akan menjadi pemurni prasasti yang sempurna dan terkuat. Namun, menurut Dandan, terlalu sulit untuk menyalakan 10 lampu spiritual, dan jumlahnya sangat sedikit. Begitu pemurni prasasti semacam ini mencapai tingkat kelima, dia akan menjadi sangat kuat. Tablet giok ini hanyalah beberapa dasar dan akal sehat. Mari kita lihat yang lain. Itu juga memperkenalkan cara mengolah dan beberapa prasasti tingkat rendah. Saya telah mengumpulkan dan mengendalikannya. Nak, biarkan Anda melihatnya dengan baik. Di bahu, Dandan berkata dengan penuh kemenangan sambil mengunyah ramuan. Luming mengeluarkan tablet batu giok lain dan menempelkannya di antara alisnya. Sepotong tablet giok ini adalah tentang catatan prasasti tingkat pertama. Ada ratusan ribu spesies. Luming merasa terpesona. Setelah sekian lama, Luming mengambil tablet giok lain, yang juga merupakan prasasti tingkat pertama. Setelah itu, ada 6 atau 7 tablet giok berturut-turut, semuanya dengan prasasti tingkat pertama, dan totalnya ada lebih dari 3 juta jenis. Luming terkejut, apakah kamu tidak pernah makan daging babi atau melihat babi berlari? Meskipun Luming bukan pemurni prasasti, dia masih memiliki akal sehat. Meskipun prasasti tingkat pertama adalah tingkat terendah dan memiliki jumlah terbesar, tidak buruk bagi master prasasti biasa untuk menguasai ratusan jenis, tetapi di sini, ada lebih dari 3 juta jenis, yang sangat menakutkan. Kemudian, Luming terus menonton. Setelah itu prasasti tingkat kedua dan prasasti tingkat ketiga. Dandan tidak mengukir prasasti Siji. Ada juga lebih dari 1 juta jenis prasasti tingkat kedua, dan lebih dari 600.000 jenis prasasti tingkat ketiga. Kuantitasnya mencengangkan. Bagaimana? Saya telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan saya tidak tahu berapa banyak prasasti yang telah saya hubungi. Sekarang, percayalah pada apa yang saya katakan. Melihat ekspresi kaget Luming, Dandan merasa sangat bahagia dan penuh kemenangan. Kali ini, Luming tidak mengenai Dandan. Orang ini sebenarnya telah menguasai begitu banyak prasasti, mungkin apa yang dikatakannya memang benar. Bagian terakhir dari tablet giok berisi keterampilan mengolah api spiritual. Metode tersebut dinamakan gagasan meditasi pada dewa-dewa. Luming mengerti sebentar, lalu membuka matanya. Nah, bagaimana kabarnya? Apakah metode kultivasi spiritual ini mengejutkan dan menangisi hantu dan dewa? Dandan langsung bertanya dengan bangga. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak merasakannya. Aku tidak merasakannya? Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa? Dandan melengkungkan bibirnya,
lalu berkata, "Benar, kamu belum mulai berlatih, dan Anda tidak dapat mengalami kejutan dari latihan ini. Biarkan saya memberitahu Anda, jika latihan ini bocor, Kaisar Wu akan memburu Anda, dan semua Master Ming di dunia akan berburu kamu jatuh." Sangat serius? Lu Ming skeptis. Omong kosong, aku akan berbohong? Wah, tidak ada kayu bakar sekarang. Ketika kamu menemukan kayu bakar, menyalakan api spiritual, dan mulai berlatih, kamu akan mengetahui manfaatnya. Cara prasasti, kayu bakar harus hati-hati dan harus kuat. Jika api biasa digunakan untuk menyalakan api spiritual, itu akan berdampak besar pada penanaman api spiritual selanjutnya. Kekuatan api akan lebih kuat, dan itu akan sangat membantu Anda apakah Anda sedang menyempurnakan alat, menyempurnakan alkimia, atau mengukir prasasti. Dan memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Karena Anda ingin berlatih, tentunya Anda harus berlatih ke arah yang terbaik. Jika tidak, bukankah itu membuang-buang waktu? Dia berencana untuk menunggu sampai dia menemukan api yang memuaskan, kemudian menyalakan api roh, dan mengesampingkan masalah prasasti untuk sementara waktu. Setelah itu, ia terus memahami konsep artistik guntur. 3 hari kemudian, Mu Xiuyuan menemukannya dan memberitahunya bahwa Mu Lan telah pergi untuk berlatih di tempat rahasia yang sangat terpencil. Lu Ming menghela nafas dalam hati, dia tahu bahwa Mu Lan mungkin masih marah padanya, jika tidak, mengapa dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia bisa melihat bahwa Mulan tertarik padanya. Kenapa dia belum tergoda oleh Mulan? Namun, di dalam hatinya, selalu ada seseorang yang tidak bisa dia lepaskan. Setelah Mu Xiuyuan mengucapkan beberapa patah kata, dia pergi. Lu Ming merenung. Saya tidak ingin memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Meningkatkan kekuatan Anda adalah hal yang paling penting sekarang. Mari kita bicarakan semuanya setelah kaisar-kaisar bela diri. Sekarang, saatnya untuk kembali. Lu Ming berencana untuk kembali ke keluarga Lu dan menggunakan air kehidupan untuk menyembuhkan luka Lu Yuntian. Pada hari kedua, Lu Ming meninggalkan Profound Sky City dan menuju ke arah timur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Betapa menakutkannya kecepatan Lu Ming sekarang, hanya dalam 5 hari, dia telah mencapai bagian timur istana. Lu Ming telah kembali. Saat Lu Ming berjalan ke bagian timur istana, berita kepulangannya segera menyebar ke seluruh bagian timur istana. Transmisi hilangnya sangat cepat. Berita kekalahan Lu Ming atas Sheng Xingchen telah dikirim kembali ke bagian timur istana. Banyak orang bergegas keluar, ingin melihat Lu Ming. Tapi sosok Lu Ming melintas, menghindari kerumunan, dan muncul di luar Dongtian Bieyuan. Namun, ada sosok di luar Dongtian Bieyuan. Bab 614 Saudara dan Saudari Keluarga Suang. Tuan Istana. Lu Ming memanggil. Sosok ini sebenarnya adalah penguasa bagian timur istana, Mu Zheng. Ternyata Mu Zheng sudah kembali ke timur. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang ke sini. Mu Zheng tersenyum. Tuan Istana, silakan duduk di dalam. Lu Ming tersenyum. Mu Zheng mengangguk, dan keduanya berjalan ke Dongtian Bieyuan. Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Mu Zheng bertanya saat keduanya duduk di halaman. Saya berencana untuk pulang dulu, dan setelah beberapa saat, saya akan pergi ke daerah besar lainnya untuk mengalami beberapa pengalaman. Setelah 2 tahun, saya akan berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Lu Ming tidak mengatakan Huang, tetapi mengatakan rencananya. Ya, ternyata kamu sudah tahu tentang pertempuran keberuntungan. Sepertinya Kuang Ziyan memberitahumu tentang itu. Aku ingin membicarakannya denganmu. Masalah ini sangat penting bagimu. Pertempuran keberuntungan, saya hanya menonjol, dan di masa depan, saya mungkin mencapai ketinggian Yan Kuangtu, atau bahkan melampaui dia, dan menjadi legenda baru di wilayah langit yang mendalam saya. Mu Zheng menatap Lu Ming dengan mata tajam, penuh harapan. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Sebuah legenda di Profound Sky Domain? Sejujurnya, dia tidak peduli. Ngomong-ngomong, Tuan Istana, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Lu Ming bertanya setelah merenung sejenak. Oh, ada apa? Kata Mu Zheng.
Segera, Luming bertanya kepada Mu Sheng tentang keluarga Lao Zuang. Ketika mereka pergi ke kota Tianxuan, mereka dikepung dan dibunuh oleh anggota sekte mayat surgawi. Sebelum dia meninggal, Lao Zuang memberinya cincin penyimpanan. Luming pernah berkata bahwa dia akan memberikan cincin penyimpanannya kepada keluarganya. Ya, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dan aku akan memberimu kabar besok. Mu Sheng mengangguk, mengobrol dengan Luming sebentar, lalu pergi. Di hari kedua, datang kabar dari Mu Sheng bahwa Lao Zuang memang memiliki anggota keluarga yang tinggal di kota Wanxing dan memiliki seorang putra dan putri. Luming segera datang ke kota Wanxing. Di sebelah utara Wanxing Chen, ada sebuah halaman kecil dengan pohon willow yang menangis berkibar di luar, yang agak elegan. Tapi kali ini, itu rusak oleh adegan sumbang. Sekelompok orang berkumpul di depan halaman. "Bajingan, kamu tidak ingin membawa adikku pergi?" Raungan terdengar. Suara itu datang dari seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Pemuda itu tinggi dan tinggi dengan penampilan yang sederhana. Saat ini wajahnya penuh amarah, dan matanya tertuju pada seorang pria paruhbaya dengan penampilan halus di depannya. Di belakang pemuda itu, ada seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Gadis itu memiliki penampilan yang lembut dan manis, dengan sosok yang melengkung. Dia adalah kecantikan yang langka pada pandangan pertama. Saat ini, gadis itu juga menatap pria paruhbaya itu dengan wajah marah. Nama pemuda itu adalah Zhuang Xiaoshan, dan nama gadis itu adalah Zhuang Xiaoro. Ayah mereka adalah Zhuang tua yang sama yang disergap dan dibunuh oleh sekte mayat surgawi dalam perjalanan ke domain langit mendalam bersama Luming. Dan pria paruhbaya anggun yang mereka tatap bernama Yao Gu, teman baik ayah mereka, dan juga penjaga ilahi Ditian dari kuil Ditian, yang tingkat kultivasinya sebanding dengan Lao Zuang. Ketika Lao Zuang ada di sana, Yao Gu memiliki hubungan yang baik dengan Lao Zuang, dan dia juga merawat Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro dengan baik. Tanpa diduga, setelah kecelakaan Lao Zuang, Yao Gu menunjukkan wajah binatang buas. Dia sebenarnya ingin Zhuang Xiaoro menjadi selirnya. "Hei, bocah, apakah kamu ingin menghentikanku? Biarkan aku memberitahumu, ketika ayahmu pergi ke Profound Sky Domain, dia meminjam senjata roh kelas menengah tingkat 5 dariku. Meskipun dia meninggal, senjata roh kamu masih harus membayar kembali. Baik, Anda dapat membawa keluar tentara roh, atau biarkan adikmu menjadi selir saya dan melayani saya dengan baik, dan masalah tentara roh baik-baik saja." Yao Gu mencibir, matanya tertuju pada wajah Zhuang Xiaoro. Sekilas, penuh makna berapi-api. Dia sudah lama mendambakan kecantikan Zhuang Xiaoro, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Lao Zuang ada. Zhuang Xiaoshan, wajah Zhuang Xiaoro pucat. Keduanya adalah pejuang di ranah master seni bela diri yang hebat. Bagaimana mereka bisa menghasilkan senjata spiritual kelas menengah tingkat 5? Senjata roh tingkat menengah level 5, aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan kristal roh, membeli senjata roh dan mengembalikannya kepadamu. Jangan bawa adikku pergi, jangan bawa Xiaoro pergi. Zhuang Xiaoshan berdiri di depan jalan Zhuang Xiaoro. "Tunggu kamu membayar kembali, kapan kamu akan menunggu? 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun? Mungkin, kamu tidak akan bisa menghasilkan senjata spiritual kelas menengah tingkat 5 dalam hidupmu. Oke, mari kita dapatkan minggir. Kamu dan aku tidak ingin mempermalukanmu setelah berkenalan dengan ayah." Yao Gu mencibir. Tapi Zhuang Xiaoshan berdiri di sana dengan keras kepala, memelototi Yao Gu. Yao Gu mengerutkan kening. "Nak, Tuan Yao memberimu wajah, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Kamu sedang mencari kematian? Keluar!" Seorang pria besar dengan bekas luka di wajahnya memarahi, melangkah maju, dan menampar Zhuang Xiaoshan dengan sebuah tamparan. Zhuang Xiaoshan menggertakkan giginya, dan sebuah tombak muncul di tangannya, menusuk ke arah telapak tangan pria yang terluka itu. "Bocah kecil, Jiu Song, seorang seniman bela diri yang hebat, masih berani melawan, di luar kendalinya." Pria dengan bekas luka itu menunjukkan seringai ganas, mengubah telapak tangannya menjadi cakar, meledak dengan amarah, meraih tombak Zhuang Xiaoshan, dan mengguncangnya.
Pria yang terluka ini memiliki kultivasi raja setengah langkah, dan dia 108.000 mil lebih kuat dari Zhuang Xiaoshan. Dengan goyangan ini, energi sejatinya meledak, dan tombaknya bergetar. Zhuang Xiaoshan menjerit, dan tubuhnya terbang mundur, menabrak di dinding halaman, seluruh dinding retak. Dari Zhuang Xiaoshan pas, darah dimuntahkan terus-menerus. "Kakak!" seru Zhuang Xiaoro, dan bergegas ke Zhuang Xiaoshan, air mata mengalir di matanya. "Xiaoro, pergi, pergi!" teriak Zhuang Xiaoshan. "Pergi? Kemana kamu pergi? Jangan bermimpi." Pria yang terluka itu melangkah maju dan mencibir. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. "Cantik kecil, ini adalah berkahmu bahwa Tuan Yao naksir kamu. Kembali dan layani Tuan Yao dengan baik. Jika kamu melayaninya dengan baik, kamu akan memiliki kehidupan yang baik." Pria dengan bekas luka itu mencibir, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Zhuang Xiaoro. "Bajingan, keluar!" Zhuang Xiaoshan meraung, mencoba berjuang untuk bangun, tetapi dia sudah terluka parah, satu tulang lengannya patah karena syok, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Teriak Zhuang Xiaoro dengan marah, melawan dengan seluruh kekuatannya, dan menembakkan beberapa sinar cahaya. Tapi dia hanya memiliki tingkat kelima dari seorang seniman bela diri yang hebat, dan dia bahkan lebih jauh dari pria yang terluka itu. Dia dengan mudah dikalahkan oleh pria yang terluka itu, dan dia meraih kekuatan bahu siang-siang. "Kakak!" teriak Zhuang Xiaoro, air mata mengalir di wajahnya. "Xiaoro!" teriak Zhuang Xiaoshan, matanya pecah-pecah, dan dia berjuang untuk bangun, tetapi pria dengan bekas luka pisau itu menendangnya keluar, dan Zhuang Xiaoshan terbang jauh, batuk darah. Yao Gu melambaikan kipas lipatnya, menyaksikan dengan mencibir. Di sekitar juga ada beberapa warga yang menonton, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Kota Wanxing terlalu besar, ada banyak orang di sana, setiap hari, hal seperti itu terjadi. Tidak mungkin Istana Kaisar Tianshan mengurus mereka semua. Apalagi sebagian besar orang di istana di Tianshan ada di dalam pesawat. Kota 10.000 bintang hanyalah kota transfer eksternal. Selain itu, Yao Gu sendiri adalah raja bela diri tingkat 4, dan di kota 10.000 bintang, dia adalah eksistensi puncak. Siapa yang berani mengacaukannya? "Hei, ayo pergi, kembali dan layani Tuan Yao dengan baik." Pria yang terluka itu melirik Zhuang Xiaoro, dan cahaya cabul menyala, bab 577 alam surga. Dia menemukan bahwa masing-masing dari lusinan makhluk bermata tiga lebih kuat darinya, lebih dari setengahnya pasti setingkat raja puncak, dan setengah dari mereka hanya menakutkan, dengan napas dalam-dalam, dan mereka lebih kuat dari raja puncak. Mereka yang berada di alam laut roh jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di tingkat alam laut roh. Mengerikan melihat begitu banyak ahli tak tertandingi di alam roh laut muncul sekaligus. "Tidak bagus, ayo pergi." Pada saat ini, wajah penjaga mayat dari sekte mayat surgawi berubah dengan liar, berteriak lagi, dan melarikan diri ke belakang dengan gila. Tapi di mana Anda bisa melarikan diri? Telapak tangan besar bersisik dicengkeram, dan mayat naga banjir ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun, termasuk dua penjaga mayat Wang Jiusong di atasnya, seperti serangga kecil, dilemparkan ke dalam botol oleh si mata tiga makhluk. Botolnya tidak besar, tapi seekor naga sepanjang 200 meter dilemparkan ke dalamnya. "Hentikan, ada yang ingin kau katakan? Kami adalah murid dari sekte mayat surgawi," teriak seorang penjaga mayat. "Sekte Celestial Corpse apa? Sekelompok reptil Yuan Jie yang menyedihkan, Yuan Jie, akan ditangkap oleh klan kita cepat atau lambat." Makhluk tinggi bermata tiga tertawa, dan dengan tangan besar, beberapa penjaga mayat ditangkap dan dilemparkan ke dalam botol di antara. "Pergi!" Luming berbalik dan berlari tanpa ragu. Tertangkap oleh makhluk-makhluk ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hati Luming tenggelam. Dari percakapan makhluk bermata tiga barusan, Luming mendapatkan beberapa informasi. Kaki langit? Metaverse? Apakah tempat ini milik surga? Apa itu surga? Bukankah itu dunia aslinya? Lalu bagaimana cara kembali?
Apa makhluk bermata tiga ini? Luming memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia hanya bisa melarikan diri. Jika dia ditangkap oleh pihak lain, dia pasti akan berakhir dengan buruk. Hah? Di pulau terpencil ini, sepertinya banyak reptil dari metaverse telah datang. Ayo bergerak berkelompok dan tangkap semua reptil ini tanpa meninggalkan apapun. Perintah makhluk bermata tiga dengan aura menakutkan. Ya, makhluk bermata tiga lainnya memimpin. Saat ini, puluhan penjaga mayat telah ditangkap, dan puluhan makhluk bermata tiga berpencar dan terbang menuju pulau itu. Tidak hanya itu, puluhan makhluk bermata tiga terbang keluar dari sebuah kapal perang dan terbang ke pulau tersebut. Gemuruh. Makhluk bermata tiga terbang di belakang Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga ruang bergetar. Namun, dia tidak menemukan Luming. Luming tidak terbang di udara, tetapi menahan napas, menempel di tanah, dan terus terbang. Aku melihatmu. Makhluk bermata tiga di belakangnya meraung dan menampar telapak tangan besar tidak jauh dari kanan Luming. Pergi, pergi. Segera, ada beberapa raungan ngeri dari tempat itu, dan 5 sosok muncul, melarikan diri dengan panik. Ya, itu mereka. Kelima sosok itu sebenarnya adalah 3 anggota keluarga Xuan dan 2 penjaga kuil di Tian. Jelas, mereka berlima juga melihat Luming. Luming, tolong, tolong. Teriak pria parubaya di Xuanzong, mendekati Luming. Nest! Teriak Luming di dalam hatinya, pihak lain ingin menyeretnya ke dalam air hanya untuk bertahan hidup. Awalnya, makhluk bermata tiga itu tidak memperhatikan Luming, tapi sekarang sudah ditemukan. Sialan! Luming meraung dengan marah, melonjak ke langit, dan menggunakan langkah-langkah 9 naga. Kecepatannya meningkat secara dramatis. Namun dengan cara ini, risiko paparan juga sangat meningkat. Luming, kamu akan mati tanpa menyelamatkan, kamu akan mati. Melihat Luming pergi, Xuan Jiao Parubaya berteriak putus asa. Berisik sekali. Sebuah tangan besar meraih mereka berlima dan melemparkan mereka ke dalam botol. Reptil yang menarik, larinya cukup cepat, mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Makhluk bermata tiga, dengan cahaya dingin di matanya, mengejar Luming. Kecepatannya mengerikan, dan itu tidak lebih lambat dari Luming. Luming, cepatlah, pihak lain mengejarmu, desak Dandan. Aku mengerti. Jangan bersuara. Luming menggertakkan giginya, dan menggunakan langkah-langkah 9 naga secara ekstrim, 3 langkah berturut-turut, kecepatannya luar biasa. Namun di belakang, makhluk bermata tiga itu tetap mengikuti dari belakang. Makhluk bermata tiga itu sangat kuat. Dilihat dari auranya, ia sangat dekat dengan alam laut spiritual. Aku jelas bukan tandingannya. Begitu aku terjerat olehnya, aku akan mati secepat makhluk bermata tiga lainnya makhluk datang. Pikiran Luming berubah tajam. Dandan, bukankah kamu terlahir kembali dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Apakah ada cara? Luming hanya bisa fokus pada Dandan. Tentu saja ada caranya. Aku akan mengukir susunan prasasti di tubuhmu sekarang, sehingga nafasmu benar-benar tertahan, dan pihak lain tidak akan dapat merasakanmu sama sekali. Kemudian kamu dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, dan aku akan membantumu hanya mengukir formasi prasasti dan menghalangi nafasmu, kata Dandan dengan memutar matanya. Cepat kalau begitu. Teriak Luming. Segera, Dandan mengayunkan cakarnya berulang kali, bertuliskan, dan Luming terus mengejar dan melarikan diri. Haha, Tanbu, kamu bahkan tidak bisa mengejar seekor reptil, apakah kamu ingin aku membantumu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh, dan makhluk bermata tiga lainnya muncul. Kamu tidak perlu ikut campur, aku sudah cukup. Makhluk bermata tiga yang mengejar Luming berteriak. Oh, kalau begitu aku serahkan padamu. Makhluk bermata tiga lainnya tersenyum dan terbang ke tempat lain. Luming menarik napas panjang dan terus melarikan diri. Tak lama kemudian, ratusan ribu mil diterbangkan. Dandan, kenapa tidak lebih baik? Luming bertanya. Ahem, aku baru saja gagal, teruskan saja. Dandan terbatuk beberapa kali karena malu.
Hariku. Luming tidak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan, Dandan telah gagal 5 kali. Luming sangat meragukan apakah Dandan bisa melakukannya, atau apakah dia membodohinya. Hei, nak, apa ekspresimu? Apakah kamu meragukanku? Aku adalah salah satu dari 10 binatang perang, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Aku mahir dalam prasasti, alkimia, dan pemurnian senjata, dan tahu segalanya. Beraninya kamu meragukanku? Jika aku tidak terluka saat itu, semut ini bisa mati hanya dengan satu tarikan nafas. Teriak Dandan. Aku percaya padamu, cepatlah. Luming terdiam, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari. Momen lain. Oke, haha, berhasil, seru Dandan. Saya melihat tubuh Luming dipenuhi dengan prasasti yang sangat indah. Benar-benar berguna. Luming menyatakan keraguan. Omong kosong, tentu saja itu berguna. Kamu tidak bisa merasakannya sendiri, tetapi orang lain tidak bisa merasakan sedikit pun auramu, bahkan di alam laut roh, kecuali kamu melampaui alam laut roh, Dandan berkata dengan percaya diri. Oke, aku akan mempercayaimu. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang. Segera, sebuah danau muncul di depannya. Tanpa memikirkannya, Luming terjun ke danau. Danau itu sangat dalam, hingga kedalaman 1000 meter. Setelah Luming bergegas ke danau, dia mendarat di dasar danau dengan sangat cepat. Sebuah tombak panjang dipadatkan di tangannya, tombak panjang itu berputar dengan cepat, seperti bor, dan mengebor ke arah dasar danau. Sebuah lubang dibor di dasar danau seperti tahu, dan Luming bergegas masuk. Bab 615 Bagaimana Anda ingin mati? Cewek ini sangat menarik dan memiliki sosok yang bagus. Jika Tuan Yao bosan bermain, mungkin dia akan menghadiahiku karena bermain dengannya di masa depan. Hehe. Pria yang terluka itu berpikir dengan gembira. Alasan mengapa dia begitu aktif adalah karena dia memiliki ide ini. Karena di masa lalu, Yao Gu memiliki seorang wanita yang lelah bermain-main, dan menghadiahkannya kepada bawahannya. Di belakang Yao Gu, beberapa orang mengertakkan gigi dan memandang pria yang terluka itu dengan iri, diam-diam menyesali bahwa mereka tidak bergerak lebih cepat sekarang, dan mereka didahului oleh pria itu lagi. Kamu sebaiknya, segera, lepaskan tangan kotormu. Saat itu, suara yang sangat dingin terdengar. Suaranya seperti salju musim dingin, sedingin es. Seorang pria muda berusia 20-an datang mendekat, dengan niat membunuh di matanya. Dia, tentu saja, adalah Luming. Setelah dia mendapatkan alamat Lao Zuang dan situasi keluarganya, dia segera bergegas, tetapi menemui pemandangan ini. Pria dengan bekas luka itu menatap Luming dengan muram, dan berkata sambil mencibir, "Nak, apakah kamu berbicara denganku? Aku akan memberimu 3 nafas, lepaskan tangan kotormu, jika tidak, kamu akan mati." 1. Luming berkata dengan dingin. Hahaha, nak, kamu sangat sombong, tetapi menjadi sombong membutuhkan keterampilan. Pria yang terluka itu tertawa. 2. Luming masih berkata dengan dingin. Wajah pria yang terluka itu berubah, dan dia berteriak dengan marah. Nak, apakah kamu tahu siapa tuanku? Tuanku adalah Raja Xiaeng, penjaga kaisar tingkat ketiga, kamu sebaiknya jujur. 3. Luming meludahkan kata, 3, dengan dingin, berkata, waktunya telah tiba, kamu tidak punya kesempatan. Desir. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Luming menghilang, saat berikutnya, dia muncul di depan pria yang terluka itu, meraih tenggorokan pria yang terluka itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Bola mata pria dengan bekas luka itu segera menonjol, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya. Ada ekspresi ketakutan di matanya. Baru saja, dia tidak bereaksi sama sekali. Kecepatan Luming terlalu cepat. Secara alami, dia melepaskan bahu Zhuang Xiaoro. Saudaraku! Zhuang Xiaoro bergegas ke sisi Zhuang Xiaoshan untuk memeriksa luka Zhuang Xiaoshan. Xiaoro, aku baik-baik saja. Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun dan menatap Luming dengan sedikit harapan di matanya. Siapa pemuda ini? Apakah dia teman ayah? Mengapa ayah tidak menyebutkannya sebelumnya?
Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro memandang Luming dan berpikir sendiri. Tuan Yao, selamatkan aku, pria yang terluka itu mendesis. Pada saat ini, wajah Yao Gu juga sedikit bermartabat, baru saja dia tidak melihat bagaimana Luming bergerak. Berhentilah berteriak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ayo pergi, kata Luming dingin. Tidak, tidak. Pria yang terluka itu berteriak ngeri, menggaruk dengan tangannya dan menendang kakinya, seolah ingin meraih secercah harapan. Tapi di tangan Luming, dia hanyalah seekor ayam, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Klik. Begitu Luming mengerahkan kekuatan, dia mematahkan leher pria yang terluka itu, dan jeritan pria yang terluka itu berhenti tiba-tiba. Nak, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani membunuh orang di kota Wanxing. Kemarilah, cepat beritahu tim penegak hukum Istana Kaisar Tianshan, dan kalahkan iblis ini. Teriak Yao Gu. Alasan mengapa dia tidak bersuara barusan adalah karena dia menunggu Luming membunuh pria yang terluka itu, sehingga dia memiliki alasan untuk memanggil tim penegak hukum. Di kota Wanxing, boleh saja melukai atau bahkan melumpuhkan orang, tetapi membunuh orang tidak diperbolehkan dan akan dikenai sanksi oleh tim penegak hukum istana di Tianshan. Ini aturannya. Terkadang Anda tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menghadapi seseorang, cukup gunakan otak Anda. Yao Gu berpikir dengan bangga. Adapun untuk mengorbankan nyawa pria yang terluka itu, apa itu? Hanya seekor anjing. Sekarang, giliranmu. Luming sepertinya tidak tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan serius, dan memandang Yao Gu dan yang lainnya dengan wajah dingin, dengan niat membunuh menyebar ke udara. Wajah Yao Gu berubah, dan dia berteriak dengan marah, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu masih ingin membunuh kami? Itu adalah kejahatan keji, kamu gila, dan iblis bengkok. Di istana di Tianshan, kamu akan menjadi bencana dan kamu akan mati." Luming berjalan maju dengan suara dingin. Nah, apakah menurutmu membunuh raja setengah langkah itu hebat? Lihat, aku telah melumpuhkanmu. Seorang pria besar dengan tingkat pertama Wang melompat keluar, meninju Luming dengan pukulan. Pukulan ini, dengan konsep artistik gunung, seperti orang besar yang memukul Luming, dengan kekuatan yang mencengangkan. Menabrak. Saat berikutnya, dia ditendang oleh Luming dan jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya, dia kehilangan nafas dan mati. Nak, kamu membunuh orang lain, kamu sudah mati. Teriak Yao Gu. Begitu banyak omong kosong. Teriak Luming dengan dingin, menjentikkan jarinya. Memanggil. 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 Lebih dari selusin tombak meledak. Setelah itu, ada lebih dari selusin jeritan, dan selusin orang yang dibawa oleh Yao Gu. Apakah mereka di bawah Raja Wu atau di atas Raja Wu? Semuanya dipaku ke tanah oleh cahaya tombak. Hanya Yao Gu yang ditinggalkan sendirian, dan dia tidak terbunuh. Mendesis, orang-orang yang menonton di sekitar mendengar suara terengah-engah. Di mata mereka, pemuda ini terlalu kejam. Di kota Wanxing, dia tanpa ampun. Dia tidak takut dengan sanksi tim penegak hukum karena membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut. Tetap saja, dia sudah membunuh satu orang di awal, jadi dia pergi sekuat tenaga. Wajah Yao Gu juga pucat saat ini, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Zhuang Xiaoshan, mata Zhuang Xiaoro menunjukkan sedikit kekhawatiran. Luming membunuh begitu banyak orang, tim penegak hukum akan segera datang, apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Luming memandang Yao Gu. Kamu sudah selesai, kamu membunuh begitu banyak orang, kamu sudah selesai. Yao Gu meraung, tetapi tubuhnya mundur. Tapi Luming melangkah maju dan muncul di depannya. Ah, aku akan membunuhmu. Yao Gu terkejut, dan meraung dengan marah. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah Luming dengan suara siulan. Raja Wu menembak 4 kali, itu sangat mencengangkan, dan orang-orang yang menonton di sekitar mundur lagi dan lagi, takut mereka akan terpengaruh. Namun di adegan berikutnya, mereka tercengang. Luming bahkan tidak mengeluarkan senjata spiritualnya, dia hanya menampar Yao Gu dengan tangan kosongnya. Dengan keras,
Telapak tangan Luming menampar pedang Yaogu, dan pedang kelas 5 tingkat menengah Yaogu terbang keluar. Tetapi telapak tangan Luming baik-baik saja, dan terus menampar Yaogu. Bentak! Dengan tamparan di wajah Yaogu, terdengar suaranya, Yaogu berbalik puluhan kali, lalu menatap Luming dengan ekspresi bingung. Dia, di tangan Luming, tidak berdaya untuk melawan. Siapa pemuda ini? Itu terlalu menakutkan. Tiba-tiba, ketakutan tak berujung muncul di hati Yaogu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Luming memandang Yaogu dengan acuh tak acuh. Desir! Desir! Pada saat ini, semburan suara menusuk datang dari langit, dan lebih dari selusin sosok menembus kehampaan dan terbang menuju sisi ini, aura yang kuat terpancar dari orang-orang ini. Di antara mereka, ada 3 orang kuat yang telah mencapai level raja. Tim penegak hukum di Tianshan-Wei telah tiba. Siapa yang berani membunuh orang di kota Wanxing? Raungan datang dari mulut pemimpin, seorang pria paruh baya berjubah merah. Pria besar ini memiliki basis kultivasi Raja Wu tingkat kelima, dan auranya setebal gunung. Bab 616, dia adalah Luming. Tuanku, semua penguasa aula penegakan hukum, anak ini adalah iblis, dan dia mulai membunuh orang begitu dia keluar. Lihat, berapa banyak orang yang telah dia bunuh, dan sekarang dia masih ingin membunuhku. Melihat orang-orang dari aula penegakan hukum datang, Yaogu Guangxi, seolah menggenggam sedotan, berteriak dengan panik. Hah! Pria besar berjubah merah aula penegakan hukum mengikuti arah Yaogu dan menatap Luming. Wajahnya berubah drastis saat melihatnya. Dia pernah bertemu Luming sebelumnya, dan saat ini, dia mengenali Luming. Yaogu tidak memperhatikan perubahan wajah pria besar berbaju merah itu, dia melangkah mundur dan menatap Luming dengan wajah dingin. Nak, siapa kamu? Jika kamu berani membunuh orang di kota Wanxing, kamu pasti akan dihukum. Yaogu meraung di dalam hatinya. Bolt Yaogu, jangan berlutut dan mengaku bersalah, pria berjubah merah itu meraung. Haha, nak, kenapa kamu tidak berlutut dan mengaku bersalah? Yaogu tertawa keras. Tetapi saat berikutnya, senyumnya membeku karena dia menyadari bahwa pria besar berbaju merah itu sebenarnya memanggil namanya. Dia berbalik dengan leher kaku, menatap pria besar berjubah merah, menunjukkan senyum yang dipaksakan, dan berkata, Tuanku, apakah Anda memanggil dengan nama yang salah? Nama adalah Yaogu bukankah itu? Aku memanggilmu, jangan berlutut. Pria berjubah merah itu berteriak keras, dan aura yang kuat mendarat di Yaogu. Yaogu tercengang, dan Zhuang Xiaoshan serta Zhuang Xiaoro juga tercengang. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Bukankah pemuda itu yang membunuhnya? Sekarang, bagaimana Yaogu bisa berlutut? Tuanku, apakah saya melakukan kesalahan? Dialah yang membunuhnya. Yaogu menunjuk ke arah Luming dan berteriak. Berani, kamu berani memfitnah Tuan Luming. Bagaimana status Tuan Luming? Jika kamu tidak melakukan kejahatan serius, bagaimana mungkin Tuan Luming membunuhmu dalam kemarahan? Kamu masih tidak berlutut? Pria berjubah berteriak. Apa? Luming? Kulit Yaogu tiba-tiba menjadi pucat, tanpa sedikit pun darah, dan dia menatap Luming dengan tak percaya. Segera, ada kengerian tak berujung di matanya. Di sekeliling, ada keheningan. Semua orang menatap Luming dengan mata terbelalak. Mungkinkah pemuda ini adalah Luming? Kisah kemenangan Luming atas Shen Xingchen di Subgong Tianshuan telah menyebar ke seluruh bagian timur istana, bahkan kota Wanxing. Siapa karakter itu, Shen Xingchen? Kesombongan surgawi yang tak tertandingi dari daftar ribu kebanggaan hutan belantara timur, dan basis kultivasinya telah mencapai ranah Raja Puncak. Dapat dikatakan bahwa di alam langit yang mendalam, selain beberapa yang kuat di alam laut roh, tidak ada yang tak terkalahkan. Karakter seperti itu dikalahkan oleh Luming. Seberapa kuat Luming? Sekarang, Luming berada di alam langit yang mendalam, yaitu pembangkit tenaga listrik puncak. Dengan bakatnya, dia bahkan bisa sejajar dengan kekuatan besar dari alam laut roh. Apa identitas ini? Orang lain yang membunuh orang di kota Wanxing pasti akan dikenai sanksi, tapi Luming pasti tidak. Siapa yang berani memberinya sanksi?
Ketika kekuatan mencapai level tertentu, itu bisa mengesampingkan aturan. Saudaraku, dia adalah Luming. Dia adalah Tuan Luming. Kita selamat. Setelah terkejut, Zhuang Xiaoro menjadi bersemangat tanpa henti. Pemuda yang bertindak untuk mereka sebenarnya adalah Luming. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan dan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Ya. Zhuang Xiaoshan berkata dengan bodoh, menatap Luming dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Luming tidak beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi prestasinya 108.000 kali lebih tinggi darinya, dia adalah idolanya. Menabrak. Tubuh Yagu bergetar seperti saringan, lalu tiba-tiba dia berlutut. Ketika dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah Luming, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Tetapi dia tidak mau menyerah. Jadi dia memohon dengan getir, Tuan Luming, tolong selamatkan hidupmu, tolong maafkan saya, saudara dan saudari dari keluarga Zhuang dan saya hanya bercanda. Apakah kamu bercanda? Senyum kejam muncul di sudut mulut Luming, dan dia berkata, apakah kamu pikir aku buta? Kamu mungkin berpikir bahwa mereka berdua tidak memiliki dukungan setelah ayah mereka meninggal, kan? Sayang sekali kamu tidak tahu. Suara Luming tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh hadirin. Persahabatan hidup dan mati, Luming dan Zhuang tua itu sebenarnya adalah teman hidup dan mati. Pada saat ini, banyak orang memandang Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro dengan iri. Meskipun Lao Zhuang sudah mati, Zhuang bersaudara akan mendapat dukungan dari Luming di masa depan, dan mereka dapat berjalan menyamping di Profound Sky Territory. Ekspresi putus asa muncul di wajah Yao Gu. Memanggil. Dengan jentikan jari, sebuah pistol ditembakkan, menembus dantian Yao Gu, dan menyebarkan siklonnya. Seluruh tubuh kultivasi tidak berguna. Pergi dulu, di sini, aku akan menanganinya sendiri. Luming berkata kepada manusia di Balai Penegakan Hukum. Ya. Orang-orang di aula penegakan hukum mundur dengan hormat. Adapun Yao Gu dan yang lainnya, yang mengatakan kepada mereka untuk tidak memiliki mata yang panjang, jika mereka menyinggung Luming, kematian mereka akan sia-sia. Dengan lambaian tangan Luming, sepotong energi sejati menggulung Yao Gu, dan menggulungnya di depan Zhuang bersaudara. Serahkan padamu, bunuh dia. Kata Luming. Bunuh dia. Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaoro kaget dan ragu. Orang-orang seni bela diri harus membalas kebaikan dan balas dendam. Jika saya tidak baru saja tiba hari ini, apakah Anda sudah memikirkan nasib Anda sendiri? Tidak perlu ragu. Bahkan jika Anda membunuh musuh, Anda masih harus ragu. Seni bela diri seperti apa? Suara Luming terdengar seperti guntur di benak Zhuang bersaudara. Ada tekad di mata mereka berdua. Aku akan membunuhnya. Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun. Saudaraku, biarkan aku datang. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Zhuang Xiaoro. Tidak, selamatkan hidupmu, demi persahabatanku dengan ayahmu selama bertahun-tahun, tolong selamatkan hidupku. Yao Gu berteriak ngeri. Baru saja, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi dan mati demi persahabatan dengan ayahku selama bertahun-tahun? Suara Zhuang Xiaoro terdengar dingin, dan dia menusuk dengan pedang, menusuk jantung Yao Gu. Mata Yao Gu melebar, penuh keengganan, dan akhirnya, dia kehilangan nafas. Dia hanya ingin membawa Zhuang Xiaoro kembali untuk bermain-main dengannya. Dia telah melakukan ini berkali-kali dan tidak pernah menjadi masalah. Mengapa dia bertemu Luming kali ini? Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dibalas, ini adalah pemikiran terakhir Yao Gu. Ya. Luming mengangguk. Dalam dunia persilatan, yang lemah dimangsa oleh yang kuat, jika hati tidak dikeraskan, bagaimana bisa bertahan hidup di dunia ini? Apalagi bagi wanita yang memiliki kecantikan memukau namun tidak memiliki kekuatan, ajalnya seringkali sangat menyengsarakan dan menjadi mainan orang lain. Luming hanya berharap mereka akan berubah setelah melalui kejadian ini. Tuan Luming, terima kasih atas penyelamatan Anda kali ini, jika tidak, Xiaoro, dia. Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaoro datang ke Luming dan berterima kasih kepada Luming. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang harus aku lakukan. Hei,
Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan ayahmu saat itu. Luming menghela nafas. Rongga mata Zuang bersaudara sedikit merah. Di tangannya, cincin penyimpanan Lao Zuang muncul. Luming menyerahkannya kepada Zuang Xiaoshan, berkata, ini adalah cincin penyimpanan ayahmu. Sekarang, biarkan itu diserahkan kepadamu. Mengambil cincin penyimpanan Lao Zuang, saudara laki-laki dan perempuan itu matanya menjadi lebih merah, dan air mata mengalir turun. Kemudian, saudara kandung saling memandang, dan tiba-tiba berlutut ke arah Luming. Tuan Luming, terimalah kami sebagai murid. Keduanya berkata serempak. Bab 617 Dua Murid. Luming sedikit bingung, dia tidak pernah menyangka saudara-saudari Zuang akan memujanya sebagai guru mereka. Tuan Luming, terimalah kami sebagai murid, kami pasti akan berlatih keras dan tidak akan mempermalukan Anda. Zuang Xiaoshan bersujud, dan Zuang Xiaoro buru-buru mengikuti. Luming mengerutkan kening. Dia melihat mereka berdua. Meskipun bakat mereka bukan yang terbaik, mereka dianggap sebagai talenta terbaik. Setelah beberapa pelatihan, mereka mungkin tidak dapat mencapai sesuatu. Tapi Luming tidak pernah berpikir untuk mengambil magang sama sekali, dia belum terlalu tua sekarang, dan intinya dia tidak punya waktu untuk mengajar mereka berdua. Zuang Xiaoshan dan Zuang Xiaoro menatap Luming dengan penuh harap. Orang-orang yang menonton melihat dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah Luming akan menerimanya atau tidak. Setelah merenung sejenak, Luming berkata, baiklah, izinkan saya menerima Anda sebagai murid terdaftar terlebih dahulu. Zuang Xiaoshan dan Zuang Xiaoro sangat gembira, dan menundukkan kepala mereka, guru, terimalah penyembahan magang saya. Meskipun mereka bukan murid langsung, mereka hanya murid terdaftar, tetapi mereka berdua juga puas. Luming menyentuh hidungnya tanpa sadar, merasa agak aneh di hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki murid secepat ini. Uhuk-uhuk. Luming terbatuk beberapa kali, dan berkata, oke, bangun. Tetapi sebagai seorang guru, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya tidak punya waktu untuk mengajari Anda selama ini. Saya akan membawa Anda ke istana Kaisar Tianshan untuk berlatih dulu, dan saya akan mengajari Anda ketika saya bebas nanti. Terima kasih, Guru. Zuang Xiaoshan dan Zuang Xiaoro membungkuk lagi sebelum bangun. Oke, ayo pergi ke istana di Tianshan dulu. Dengan lambaian tangannya, Luming memimpin Zuang bersaudara menuju istana di Tianshan. Orang-orang yang menonton di sekitar sangat iri. Putra dan putri Lao Zuang diberkati. Mereka sebenarnya bisa memuja Luming sebagai guru mereka. Sungguh berkah yang telah dikembangkan dalam 8 kehidupan. Ya, kali ini, dia sedang naik daun, dan Lao Zuang bisa tersenyum pada Jiu Quan. Aku iri. Semua orang berbicara banyak, dan berita tentang penerimaan 2 magang Luming juga tersebar. Luming membawa Zuang bersaudara ke halaman Dongtian. Xiaoshan, sembuhkan dulu lukamu. Luming menyerahkan sebotol ramuan penyembuhan kepada Zuang Xiaoshan. Terima kasih, Guru. Zuang Xiaoshan mengambil ramuan itu, menelannya, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya. Dengan jentikan jari Luming, seberkas energi sejati terbang ke tubuh Zuang Xiaoshan, membantunya dalam penyembuhan, cedera Zuang Xiaoshan pulih dengan cepat. Kemudian, Luming mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan. Setengah jam kemudian, luka Zuang Xiaoshan awalnya sudah stabil, dan dia membuka matanya. Tapi saat ini, sesosok muncul entah dari mana, dan itu adalah Mu Zheng. Xiaoshan, Xiaoro, ini istana Tuan Mu Zheng. Luming memperkenalkan mereka berdua. Zuang Xiaoshan dan Zuang Xiaoro terkejut, mereka bergegas ke sisi Mu Zheng dan membungkuk memberi hormat. Mereka dibesarkan di kota 10.000 bintang. Nama Mu Zheng sudah terkenal sejak lama, tetapi mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka akan bisa bertemu dengan sosok legendaris ini begitu mereka menyembah Luming sebagai guru mereka. Keduanya sangat bersemangat. Haha, Luming, saya baru saja menerima kabar bahwa Anda telah menerima 2 magang. Saya hanya ingin memberi selamat kepada Anda ketika saya menerima berita Anda. Mu Zheng tertawa. Tuan Istana Mu tertawa. Tuan Istana, setelah Luming,
saya khawatir saya tidak akan punya banyak waktu untuk mengajar mereka. Saya ingin menyimpan mereka berdua di Dongtian Biwan dan berlatih di kuil di Tian. Bagaimana menurutmu? Kata Lu Ming. Tentu saja tidak masalah. Jangan khawatir, aku akan mengajari mereka saat aku punya waktu. Kata Mu Zeng dengan berani. Terima kasih Tuan Istana. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Dan saudara-saudari dari keluarga Zhuang secara alami mengungkapkan rasa terima kasih mereka dalam ekstasi. 2 token, kamu ambil. Mulai sekarang, kamu bisa datang dan pergi kemana saja di Istana Kaisar Tianshan. Mu Zeng memberi Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro masing-masing memiliki 1 token. Saudara laki-laki dan perempuan itu secara alami sangat gembira dan berterima kasih lagi. Mu Zeng tersenyum, lalu pergi dan pergi. Xiaoshan, kamu terus menyembuhkan lukamu. Saat lukamu sembuh, aku akan mengajarimu beberapa seni bela diri. Kata Lu Ming. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Cedera Zhuang Xiaoshan sudah sembuh. Lu Ming juga mengajari mereka beberapa seni bela diri karena bakatnya. Darah Zhuang Xiaoshan adalah gunung hitam di cincin penyimpanan. Lu Ming menemukan salinan latihan tingkat rendah dari tingkat surgawi, 1000 gunung Jue, untuk dipraktikkan Zhuang Xiaoshan. Dan darah Zhuang Xiaoro adalah pedang biru kecil, yang jernih dan memiliki atribut air yang kuat. Lu Ming menemukan formula pedang air dan lunak, yang juga merupakan pedang tingkat rendah. Ngomong-ngomong, beberapa seni bela diri yang cocok juga diberikan kepada mereka berdua. Yang terpenting, Lu Ming mengajari mereka berdua metode mengolah tubuh fisik yang disebut Wanling Sanshen. Kemudian berikan masing-masing dari mereka 3 tetes larutan stok Zongpin Xiantian untuk memadatkan tubuh fisik mereka. Kultivasi keduanya meningkat setiap hari. Hanya sedikit yang bisa diberikan kepada mereka berdua untuk saat ini, dan untuk sementara, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Adapun seni bertarung naga yang sebenarnya, itu harus dipraktikkan sebelum kondisi koneksi meridian, jika tidak, itu tidak dapat dipraktikkan. Adapun 3 keunikan Dewa Naga, juga perlu untuk memahami berbagai konsepsi artistik, yang sama sekali tidak dapat diajarkan kepada mereka. 7 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan Istana Kaisar Tianshan di bawah pengawasan Zhuang bersaudara. Sekarang, Lu Ming akan kembali ke kerajaan Laisan untuk menyembuhkan meridian Lu Yuntian. Lu Ming terbang menuju Scorching Sun Empire dengan kecepatan tinggi. Sejak penyatuan kembali ke Kekaisaran Laisan, negara ini menjadi stabil. Semua orang tahu bahwa berdiri di belakang Huaqi adalah Lu Ming, dan tidak ada yang akan berpikir 2 kali. Dengan bantuan Sekte Pedang Xuanyuan dan Qixia-gu, keluarga kerajaan dengan cepat pulih dan berkembang. Dan keluarga Lu di bagian timur Kekaisaran Laisan telah menjadi keluarga yang sangat istimewa. Meskipun kekuatannya tidak kuat, setiap orang harus memberikan muka. Keluarga Lu telah berkembang sangat pesat selama periode waktu ini. Ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dengan keluarga Lu. Tetapi semua orang di keluarga Lu tidak akan pernah lupa bahwa semua ini dibawa oleh Lu Ming tanpa Lu Ming. Semua yang mereka miliki akan sia-sia dalam sekejap. Di halaman rumah bangsawan keluarga Lu, Lu Yuntian dan Li Ping sedang duduk di meja batu, membuat teh, mengobrol sambil minum. Meskipun Lu Yuntian adalah kepala keluarga Lu, dia tidak akan muncul untuk beberapa masalah sepele sekarang, dan menyerahkan semuanya kepada orang-orang di bawah untuk ditangani, jadi dia senang berada di waktu senggang. Aku tidak tahu bagaimana kabar Ming Er sekarang. Li Ping tiba-tiba menghela nafas. Apa? Aku merindukan Ming Er, kata Lu Yuntian. Apakah kamu tidak mau? Li Ping memberi Lu Yuntian tatapan putih. Ini benar-benar keluarga wanita. Ming Er sekarang berada di masa keemasan kultivasi. Secara alami, dia harus berkeliaran di luar. Mari kita jaga kesehatan kita di rumah agar Ming Er tidak mengkhawatirkannya. Kata Lu Yuntian, meskipun dia berkata begitu, kerinduan di matanya tidak bisa diselesaikan. Kamu satu-satunya yang keras kepala. Li Ping memelototi Lu Yuntian. Ayah ibu. Pada saat ini, pengaruh tubuh muncul, dan sosok Lu Ming muncul dari halaman. Lu Yuntian dan Li Ping gemetar, menatap Lu Ming, dan sangat gembira. Ming Er, kamu kembali?
Ayah, Ibu, Ming Er kembali untuk menemuimu. Lu Ming tertawa. Bab 618 Rahasia di Bawah Gua di Uan. Kembalilah, ayo, biarkan ibu melihat baik-baik. Li Ping dengan senang hati menarik Lu Ming, duduk dan melihat ke kanan. Lu Yuntian juga memiliki senyum di wajahnya, berseri-seri dengan gembira. Ayah, Ibu, Ming Er baik-baik saja, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan duduk bersama Li Ping. Ayah, Ming Er kembali kali ini terutama untuk menyembuhkan meridianmu, kata Lu Ming. Apa? Menyembuhkan meridianku? Lu Yuntian tiba-tiba gemetar dengan tangan yang memegang cangkir teh. Jelas, Lu Yuntian cukup terkejut. Ming Er, apa yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan meridian ayahmu? Li Ping juga menatap Lu Ming dengan penuh semangat. Ya, ayah, ibu, kali ini, Ming Er mendapat sebotol air kehidupan legendaris, yang pasti bisa menyembuhkan luka ayah. Lu Ming menggerakkan tangannya, dan air kehidupan muncul di tangan Lu Ming. Air kehidupan, aku tidak menyangka harta karun seperti itu ada di dunia. Lu Yuntian berkata dengan penuh semangat. Ayah, ambillah, aku akan membantumu memperbaikinya. Lu Ming memberiku air kehidupan kepada Lu Yuntian. Oke. Lu Yuntian mengambilnya, menarik napas dalam-dalam, meminumnya dalam sekali teguk, dan langsung duduk bersila. Lu Ming meletakkan telapak tangannya di punggung Lu Yuntian, dan esensi sejati mengalir ke tubuh Lu Yuntian terus-menerus, membantu memurnikan air kehidupan. Air kehidupan berubah menjadi vitalitas yang kuat, memelihara meridian Lu Yuntian dimanapun kekuatan ini berlalu, meridian Lu Yuntian yang rusak dan mati terhubung kembali, dan menjadi lebih kuat dan lebih ulet. 2 jam kemudian, air kehidupan telah sepenuhnya dimurnikan, dan meridian Lu Yuntian telah sembuh, dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tubuhnya penuh energi kehidupan, penuh darah dan vitalitas. Oke, ini sangat bagus. Lu Yuntian melakukan kungfu, menatap Zenki merah menyala di telapak tangannya, gemetar karena kegembiraan, matanya berlinang air mata. Basis kultivasi asli Lu Yuntian telah mencapai tingkat seniman bela diri yang hebat, dan segera setelah meridiannya pulih, dengan bantuan Lu Ming, dia segera memulihkan sedikit kultivasi. Selama bertahun-tahun, dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri dan mendapatkan kembali energi aslinya dalam hidupnya, tetapi sekarang, dia memilikinya lagi. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Lu Yuntian saat ini. Ming Er, terima kasih. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam, menatap Lu Ming dan berkata, Ayah, kamu dan ayah dan anakku, mengapa kamu perlu mengucapkan terima kasih? Inilah yang harus aku lakukan. Lu Ming tersenyum, melihat Lu Yuntian pulih, dia juga sangat bahagia. Bagus, bagus. Selain itu, Li Ping juga sangat bersemangat. Di dunia ini, tidak ada yang mengenal Lu Yuntian lebih baik darinya. Lu Yuntian selalu memiliki hati untuk seni bela diri. Dia terlahir sebagai seniman bela diri dan tidak bisa berlatih. Bagi Lu Yuntian, itu merupakan pukulan besar. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Ayah, latihan, seni bela diri, dan pil ini, kamu bisa meminumnya. Lu Ming mengeluarkan latihan, seni bela diri, pil, dan senjata spiritual yang telah dia persiapkan untuk Lu Yuntian sejak lama. Ini semua dipilih dengan hati-hati oleh Lu Ming, yang paling cocok untuk Lu Yuntian, ada semua level, cukup untuk digunakan Lu Yuntian ke Martial King Realm. Ming Er, apakah itu cukup untukmu? Lu Yuntian bertanya. Dia takut Lu Ming telah memberinya begitu banyak sumber daya sehingga dia tidak berguna. Secara relatif, Lu Ming lebih penting. Dia sangat senang bisa berlatih, dan sumber daya harus disediakan untuk Lu Ming. Lagi pula, Lu Ming sekarang berada di zaman keemasan kultivasi. Ayah, jangan khawatir, Ming Er punya banyak sumber daya. Lu Ming tersenyum. Baru saat itulah Lu Yuntian mengambil alih. Ayah, botol ini adalah cairan asli Xiantian tingkat menengah. Ambil dan gunakan perlahan dengan ibumu. Ini tidak hanya akan membantumu mengolah tubuh fisikmu, tetapi juga meningkatkan tubuh ibumu. Akhirnya,
Luming mengambil botol itu cairan asli Xiantian tingkat menengah keluar dan serahkan ke Lu Yuntian. Cairan asli Zongpin Xiantian. Hati Lu Yuntian bergetar. Dia tahu betul bahwa nilai cairan asli Zongpin Xiantian hanyalah angka astronomi, angka yang tidak dapat dia bayangkan. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Yuntian memandang Luming dengan serius, dan bertanya, Ming Er, tingkat apa yang telah dicapai kultivasi Anda saat ini? Luming tidak menyembunyikan apapun, dan berkata, puncak Wang Jiuchong, tetapi saya ingin untuk menembus puncak raja, itu akan memakan waktu. Marshal King Nine Layer Peak. Hati Lu Yuntian bergetar, dan kemudian, ada ekstasi yang tak ada habisnya. Oke, botol cairan bawaan ini, ayah mengambilnya. Lu Yuntian tertawa. Puncak Marshal King Jiuchong, sebuah alam yang dia bahkan tidak berani pikirkan, dan Luming telah mencapainya di usia yang begitu muda, mengapa dia tidak menyukainya? Ini putranya Lu Yuntian. Kemudian ketiganya mengobrol beberapa kata lagi, dan Lu Yuntian bergegas masuk ke ruangan dengan tidak sabar, dan mulai berlatih. Luming tersenyum, dan dengan bakat Lu Yuntian, dia percaya bahwa dia akan dapat memulihkan kultivasinya secara maksimal dalam waktu singkat. Berita kembalinya Luming tidak menyebar. Di hari-hari berikutnya, Luming akan mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping, dan di sisa waktu, dia akan mencoba yang terbaik untuk memahami konsep artistik guntur. Setengah bulan kemudian, kultivasi Lu Yuntian telah pulih ke puncak seni bela diri tingkat 9, dan segera, dia akan dapat kembali ke ranah seni bela diri yang hebat. Dan saat ini, konsepsi artistik Luming Lei akhirnya menembus lagi dan mencapai tingkat kesempurnaan pertama. Sekarang, mari kita tingkatkan konsep artistik angin dan api ke tingkat kesempurnaan. Luming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan tiang kebenaran mendalam kelas menengah, dan mulai menerobos. 7 hari kemudian, Luming masing-masing menggunakan 3 dari 2 kristal kebenaran mendalam tingkat menengah, menembus konsepsi artistik Feng Huo ke tingkat kesempurnaan pertama. 3 jenis konsepsi artistik semuanya sempurna, dan basis kultivasi Luming juga dapat dipromosikan menjadi Raja Puncak sesuai dengan alasannya. Namun, sumber daya tidak cukup. Kristal roh kelas atas di tubuh Luming hanya sekitar 6 juta, yang tidak cukup baginya untuk mencapai Raja Puncak. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa melepaskannya untuk sementara dan berkonsentrasi untuk berlatih 3 keunikan Dewa Naga. 3 jenis konsepsi artistik telah mencapai kesempurnaan tingkat pertama, dan ketiga Dewa Naga juga dapat dikembangkan hingga tingkat ke-6. 3 hari kemudian, Luming menuju ibu kota kekaisaran. Dia mulai memikirkan hal-hal di bawah Gua Diwan lagi. Luming gagal menggali di tingkat pertama Raja Wu sebelumnya, tapi sekarang, dia ingin mencoba lagi. Tetapi sebelum pergi ke Gua Diwan, dia terlebih dahulu menemukan Hua Qi, berbicara dengannya tentang masa lalu, dan kemudian menuju Gua Diwan. Tidak ada yang menemukan sosok Luming, dan tanpa suara, Luming pergi ke lantai dasar Gua Diwan, yaitu lantai 14, yang pernah digali Luming sebelumnya. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, tidak ada pengaruh pada Luming di sini, jadi Luming terus menggali. Lantai 15, lantai 16, dan lantai 17. Ketika Luming menggali lantai 17 dan ingin terus menggali, dia menemukan bahwa dasarnya benar-benar kosong. Luming menggali lubang, bergegas turun, dan menemukan gua bawah tanah yang besar di bawah. Di sini, aura api sangat ganas hingga tingkat yang tak terbayangkan. Di udara gua bawah tanah, segumpal api menyala seperti matahari. Niat berkobar tak berujung terpancar dari kelompok api itu. Nest, ini peradangan aliran geosentris, nak, kamu kurang beruntung. Dandan tiba-tiba berteriak. Bab 619 nyalakan api roh. Dandan berteriak, sangat bersemangat. Peradangan aliran geosentris? Luming sedikit bingung. Nak, kamu benar-benar beruntung. Api aliran geosentris adalah sejenis api berkualitas tinggi antara langit dan bumi. Jika kamu menggunakannya untuk menyalakan api roh, itu akan menjadi sempurna. Nak, aku mulai iri keberuntunganmu. Dandan berteriak. Mata Luming juga berbinar.
Jika aku menyerap api ini, bukankah tidak akan ada aura atribut api di sini? Bukankah tempat suci untuk kultivasi ini akan dihapuskan? Kata Luming. Apa yang tidak berguna, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda menyerap api aliran jantung ini, nilai tempat ini akan benar-benar meledak. Apakah Anda tidak menemukan bahwa tempat ini sebenarnya adalah mata spiritual? Auranya hanya diserap oleh aliran geosentris api, atau bahkan diblokir. Tetapi setelah Anda menyerap api aliran geosentris, aura di sini akan menyebar, menjadikan tempat ini tempat suci yang nyata untuk kultivasi. Dandan menjelaskan jalannya. Begitulah. Luming mengamati dengan hati-hati, dan dia menemukan bahwa ada aura terus-menerus yang keluar dari bawah, tetapi sebagian besar diserap oleh aliran api geosentris, dan bahkan dibakar oleh api panas. Sisanya, baru kemudian dan napas api panas menyebar, membentuk aura api. Luming akhirnya tahu bagaimana gua Diwan terbentuk. Nak, jangan lewatkan kesempatan ini. Izinkan saya mengajari Anda cara menyalakan api spiritual. Pertama, di lautan kesadaran, visualisasikan 10 lampu spiritual. Dandan mulai mengajar. Luming mulai memvisualisasikan lampu spiritual di lautan kesadaran menurut metode Dandan. Lautan kesadaran dan dantian, dalam arti tertentu, tidak terbatas, seperti dua alam semesta. Meskipun Leiding menempati bagian, Luming dapat memvisualisasikan lampu spiritual di lautan kesadaran lainnya. Perlahan, tampaknya 10 lampu benar-benar muncul di lautan kesadaran Luming, tetapi 10 lampu itu semuanya padam dan tidak menyala. Sekarang, ambil aliran api yang berpusat pada bumi, lalu gunakan ide meditasi untuk menyerap aliran api yang berpusat pada bumi ke dalam lautan kesadaran, teriak Dandan. Luming mengayunkan telapak tangannya, membentuk 2 telapak tangan besar, meraih api mengalir geosentris. Ledakan. Api aliran geosentris bergetar hebat, seolah-olah memiliki spiritualitas, dan ingin melarikan diri. Angin, api, guntur, 3 jenis konsep artistik meletus, dan dikombinasikan dengan energi sejati, mereka mencengkeram aliran api geosentris dengan erat dan meraihnya di depan Luming. Luming merasa bahwa energi sejatinya akan terbakar, suhu api aliran inti bumi terlalu tinggi. Jika Luming belum mencapai puncak kultivasi Marshall King 9 tingkat, dan telah mencapai tingkat kesempurnaan pertama di ketiga bidang artistik, tidak akan ada yang bisa dia lakukan tentang Earth Heart Flowing Flame. Bahkan jika Raja Dacheng biasa datang, dia akan dibakar hidup-hidup. Perbaikan. Luming berbisik, menggunakan energi sejati dan konsepsi artistiknya untuk mengasah unsur-unsur yang mudah tersinggung dalam api mengalir jantung bumi dan membuatnya lebih jinak. 2 jam kemudian, Luming mulai menggunakan ide meditasi, dan mulai menyerap aliran inti bumi, menyalakan api roh. Saya melihat gumpalan api aliran jantung bumi terbang ke tengah alis Luming dan muncul di lautan kesadaran Luming. Ledakan. Dalam sekejap, Luming sepertinya merasa berada di dalam magma, suhu yang mengerikan dan nyala api yang mengerikan membakar tubuhnya, termasuk jiwanya. Panas, terlalu panas. Nak, saat ini, kamu harus bertahan. Semakin ekstrim nyala api, semakin berbahaya untuk menyalakan api spiritual. Tentu saja semakin besar bahayanya, tetapi manfaatnya tidak terbayangkan. Suara Dandan terdengar. Luming mengertakkan gigi, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api aliran geosentris, dan mulai menyalakan api spiritual. Beri aku sedikit. Luming meraung, memanipulasi api aliran inti bumi untuk menyalakan lampu. Semua api aliran geosentris mengalir menuju lampu pertama. Saya melihat bahwa lampu pertama memancarkan cahaya merah menyala, dan kemudian saya melihat seberkas api muncul dari sumbu. Pada awalnya nyala api sangat kecil. Tetapi perlahan-lahan, nyala api pada sumbu menjadi lebih besar, dan akhirnya menyala berkobar. Sukses, api spiritual, berhasil dinyalakan. Tapi ini baru permulaan, masih jauh dari selesai. Ketika nyala lampu pertama menyala sampai ekstrim, seberkas nyala api muncul dari sumbu lampu kedua, dan nyala api membesar dari kecil menjadi besar. Nak, api aliran geosentris terlalu kuat. Ini adalah kesempatan untuk menyalakan banyak lampu spiritual dalam satu gerakan, manfaatkan itu.
Dandan mengingatkan. Luming mencoba yang terbaik untuk menjalankan ide Dewa Dunia Bawah. Saat nyala lampu kedua menyala dengan sangat hebat, nyala api juga muncul dari sumbu lampu ketiga, nyala api merah. Setelah itu, lampu keempat, kelima, dan keenam dinyalakan dan 6 lampu dinyalakan, yang sudah memenuhi persyaratan pemurni prasasti yang sebenarnya, tetapi itu masih belum mencapai batas, jauh dari cukup. Ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Kesepuluh lampu spiritual dinyalakan. Haha, sempurna, sempurna, tahap pertama sempurna, itu benar-benar api aliran geosentris. Dandan tertawa. 10 lampu spiritual menyala dengan api spiritual berwarna merah tua, dan ketika 10 api menyala secara ekstrim, tiba-tiba, semua api spiritual pada 10 lampu berkumpul di lampu pertama. Sementara 9 lampu lainnya semuanya padam. Namun, nyala lampu spiritual pertama mulai berubah menjadi nyala oranye. Oranye berarti Luming telah dipromosikan ke tingkat kedua. Api spiritual dari pemurni prasasti tingkat kedua berwarna oranye. Ini belum berakhir, ketika api jingga pada lampu pertama terbakar habis-habisan, lampu kedua pun berhasil dinyalakan dengan nyala api jingga. Kemudian, seperti sebelumnya, yang ketiga, keempat, dan terakhir, yang ke-10. Di tingkat kedua, 10 lampu juga menyala, sempurna. Ketika api jingga pada 10 lampu menyala sangat ekstrim, mereka berkumpul di lampu pertama lagi, dan nyala lampu pertama kembali menguning. Api kuning, penyuling prasasti tingkat ketiga. Sama seperti sebelumnya, setelah lampu pertama dinyalakan, lampu kedua, ketiga, dan keempat menyala. Kali ini 6 lampu menyala sekaligus, akhirnya berhenti dan tidak melanjutkan menyalakan lampu ketujuh. Energi api aliran geosentris akhirnya habis. Hahaha, luar biasa. 2 tahap pertama api spiritual dinyalakan, 2 tahap pertama sempurna, dan di tahap ketiga, 6 lampu spiritual dinyalakan, yang sudah langka. Dandan tertawa keras dan menari. Luming juga menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Di tingkat yang sama, semakin banyak lampu spiritual yang dinyalakan, semakin kuat api spiritualnya, yang juga berarti kekuatan spiritualnya semakin kuat. Luming sekarang menjadi pemurni prasasti tingkat ketiga yang lengkap. Tentu saja, hanya api spiritual yang telah dicapai, tetapi untuk benar-benar menjadi pemurni prasasti tingkat ketiga, dia masih perlu berlatih prasasti. Hanya setelah menguasai prasasti dia dapat dianggap sebagai pemurni prasasti yang sebenarnya. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan api spiritual Anda saat ini mungkin tidak sekuat pemurni prasasti tingkat kelima Anda yang setengah matang di sini. Hehe, 2 tahap pertama sempurna. Tidak banyak orang yang bisa mencapai kesempurnaan. Namun, akan sulit bagimu untuk mencapai kesempurnaan dalam kultivasi selanjutnya, tetapi aku masih berharap kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan di setiap tahap. Kata Dandan. Luming mengangguk. Jika dia ingin berlatih, tentu saja dia harus pergi ke arah yang terbaik. Dia akan bekerja keras. Dan dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Dandan benar, rata-rata pemurni prasasti hanya akan menyalakan 3 lampu spiritual sebelum naik ke tingkat berikutnya, dibandingkan dengan alkemis prasasti seperti itu, kekuatan spiritualnya memang sebanding dengan alkemis prasasti tingkat kelima. Bab 620 Hukum Pemurnian Prasasti. Cobalah mengukir prasasti. Luming duduk bersila di udara, memejamkan mata, dan berbagai metode prasasti-prasasti tingkat pertama mulai muncul di benaknya. Dalam benaknya, ada lebih dari 3 juta cara untuk mengukir prasasti tingkat pertama yang diberikan oleh Dandan kepadanya. Masing-masing berbeda, dan prasastinya seperti jejak di alam dunia, sangat misterius. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya, dan api spiritual bersirkulasi di antara jari-jarinya, mengukirnya dalam kehampaan. Saat ujung jari meluncur, pola misterius terbentuk di kehampaan, di atasnya dipenuhi dengan nafas yang berapi-api. Ini adalah prasasti tingkat pertama, prasasti panas. Desir. Prasasti termal terbang keluar dan terukir di dinding. Kemudian, dengan lambaian jari Luming, prasasti lain muncul di kehampaan, kali ini diisi dengan nafas dingin.
Ini adalah prasasti tingkat pertama, prasasti dingin. Dengan getaran jari, prasasti dingin itu juga terbang keluar dan terukir di dinding. Menarik. Mata Luming berbinar, api spiritualnya menyala, jari-jarinya terus bergerak dalam kehampaan, dan prasasti terbang keluar satu demi satu, bersinar dengan berbagai kecemerlangan. Nest, sukses, atau sukses, semua sukses, cabul. Mata kura-kura dan melebar di pundaknya, dengan ekspresi tercengang. Pada tahap pertama, Luming menyalakan 10 lampu spiritual dan mengukir prasasti tingkat pertama, pasti sangat mudah, dan dia tahu ini. Tapi sekarang, ini adalah pertama kalinya Luming mengukir prasasti. Tidak hanya prasasti itu cepat dan menakutkan, tetapi juga tingkat keberhasilannya 100%. Mungkinkah orang ini jenius untuk pemurnian? Dan berpikir sendiri. Hahaha, senang, senang. Luming merasakan matanya bersinar, dan dia merasa sepenuhnya dikendalikan olehnya, yang sangat nyaman. Saya melihat kecepatan prasasti semakin cepat di antara jari-jarinya dan melambai di belakang, dia hanya bisa melihat hantu, melambai dan mengayuh di udara. Serangkaian prasasti berkilau terus terbang keluar. Setelah setengah jam, Luming berhenti. Nak, kamu sepertinya sangat bangga. Biarkan aku memberitahumu, apa yang kamu banggakan sekarang? Kamu masih jauh. Melihat ekspresi senang dan bahagia Luming, dia merasa kesal dan memukulnya dengan sengaja. Oh! Luming terkejut. Izinkan saya memberitahu Anda, prasasti yang Anda tulis barusan hanyalah satu prasasti tingkat pertama. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata, alkimia, atau bahkan menuliskan formasi besar prasasti, Anda perlu menggabungkan beberapa prasasti. Menggabungkan yang tak terhitung dulu, prasasti tingkat, bahkan membutuhkan kombinasi prasasti tingkat rendah dan tingkat tinggi, yang berkali-kali lebih rumit daripada menulis satu prasasti. Nak, kamu perlu belajar lebih banyak. Juga, kamu pikir kamu bisa menulis prasasti sangat cepat. Izinkan saya memberitahu Anda, banyak pemurni prasasti sejati dapat mengukir prasasti dalam sekejap, dan mereka dapat mengukir prasasti dalam hitungan detik, yang berkali-kali lebih cepat dari Anda. Dan berusaha keras untuk menyerang Luming. Itu benar, aku masih jauh. Aku perlu banyak berlatih saat aku bebas. Luming mengangguk. Dan meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengangguk, terlihat seperti anak yang bisa diajar, tetapi di dalam hatinya, dia masih terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Luming. Apa yang dikatakannya perlahan-lahan dikuasai oleh orang lain melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa mencapainya dalam semalam? Kecepatan Luming sudah sangat mencengangkan. Nak, jika kamu mencoba ide Dewa Dunia Bawah sekarang, kamu akan tahu betapa menakjubkannya itu, kata Dandan. Oke. Luming tidak sabar untuk mencobanya. Segera, dia menutup matanya dan mulai berpikir tentang meditasi. Untuk waktu yang lama, Luming sepertinya berkeliaran di langit, mengambang di alam semesta yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah sungai besar muncul di depan Luming. Sungai besar ini, saya tidak tahu seberapa lebarnya, saya tidak tahu berapa panjangnya, sangat luas, dan penuh dengan nafas zaman kuno. Luming merasa sungai besar ini memiliki daya tarik yang kuat baginya, menariknya untuk mendekatinya. Luming terbang perlahan dan terbang ke sungai besar. Ini? Pada saat ini, Luming menyadari bahwa dia telah berubah menjadi bola api di jantung bumi. Dan di sungai besar, penuh dengan api spiritual yang tak ada habisnya, yang juga merupakan api prasasti dan penyempurnaan. Tak berujung, api spiritual dari sungai besar ini, tak berujung, warna kekacauan, tak berujung. Api aliran geosentris yang diubah oleh Luming mengapung di dalamnya, dan di sekitarnya, gumpalan api spiritual menyatu menuju api aliran geosentris. Pada saat ini, Luming memiliki perasaan yang jelas bahwa api spiritualnya perlahan tumbuh. Luar biasa. Luming menghela nafas. Setelah beberapa saat, pikirnya, sungai menghilang, dan gua bawah tanah masih ada di depannya. Hebat, aku merasa api spiritual kuning dari lampu spiritual ke-6 lebih kuat. Luming berbisik. Nak, apakah kamu melihat sungai yang sangat besar? Dan bertanya.
Benar, apa itu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa dia tahu terlalu sedikit, dan dia tidak mengerti dunia sama sekali. Di dunia, ada banyak hukum yang mewakili jalan surga, dan sungai besar yang Anda lihat adalah hukum prasasti, hukum tertinggi, hukum prasasti, dengan kekuatan prasasti yang tak ada habisnya. Saat Anda menjalankan pikiran para dewa, Anda akan dapat berhasil mengkomunikasikan hukum prasasti dan penyempurnaan, dan memperoleh kekuatan prasasti dan penyempurnaan darinya untuk memperkuat api spiritual Anda. Dan api Anda adalah aliran inti bumi, dan digabungkan dengan gagasan para dewa. Saya kira, apa yang telah saya serap kekuatan pelatihan prasasti cukup banyak, dan di masa depan, Anda dapat menggunakannya untuk mengolah dan meningkatkan api spiritual Anda. Dandan menjelaskan. Oh, sepertinya aku pernah mendengar bahwa penyuling prasasti umum tidak mengangkat api spiritual mereka, kata Luming. Omong kosong, tentu saja tidak. Dandan cemberut dan berkata, umumnya, ada dua cara bagi master pemurnian prasasti untuk meningkatkan api spiritual mereka. Terus-menerus menggunakan api roh sama dengan melatih api roh. Jika Anda berlatih lebih banyak, api roh secara alami akan meningkat, tetapi metode ini, kecepatan peningkatannya sangat lambat. Anda telah melihat sebagian besar pemurni prasasti, semuanya ditingkatkan dengan cara ini. Ada jenis lain, juga. Melalui peralatan pemurnian, alkimia, DLL, yaitu, melompati peralatan pemurnian dan alkimia, seperti alkemis prasasti tingkat pertama, memurnikan senjata spiritual tingkat kedua, pemurnian prasasti hukum, itu akan menjatuhkan kekuatan prasasti dan penyempurnaan, dan tingkatkan api spiritualnya tentu saja. Untuk memurnikan senjata dan pil spiritual berkualitas tinggi pada tingkat yang sama, seperti senjata spiritual kelas atas, senjata spiritual tiada tara, DLL, hukum prasasti dan pemurnian juga akan mendaratkan kekuatan pemurnian prasasti. Apakah masih bisa seperti ini? Luming sedikit tercengang. Tentu saja, ada metode lain, yaitu metode kultivasi api spiritual. Komunikasi langsung dengan hukum pemurnian prasasti, menyerap kekuatan pelatihan prasasti, kecepatannya akan berkali-kali lebih cepat, tetapi metode kultivasi api spiritual terlalu sedikit sekarang. Metode kultivasi api spiritual tingkat rendah apapun yang keluar akan menyebabkan kegilaan, dan metode kultivasi api spiritual tingkat rendah dapat menciptakan kekuatan prasasti yang kuat. Ini adalah metode kultivasi api spiritual tingkat atas. Sekarang, Anda tahu betapa berharganya gagasan tentang meditasi Tuhan, kata Dandan dengan bangga. Luming juga diam-diam kagum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.